Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, ini pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama sudah saya sampaikan bahwa mulai pertemuan kedua dan seterusnya acara diskusi kelas. Dan saya tidak banyak bicara, saya hanya menyampaikan, mengkonfirmasi, memberi beberapa hal saja. Jadi saudara sudah diskusi tentang kajian yang pertama, yaitu konsep dasar psikologi. Nanti saya hanya memberikan penekanan saja. Oke, itu yang perlu dipahami. Jadi Anda jangan puas dengan apa yang saya sampaikan. Anak-anak, saudara harus melacak lebih jauh jika ingin memberi pemahaman yang lebih mendalam. Ya, jadi sekali lagi, saya menyampaikan kulit-kulitnya saja, saya membuka wawasan umum saja, anak-anak yang jelimeti yang mempelajari lebih detail lagi. Kira-kira gitu. Pada kajian yang pertama ini nanti akan kita pelajari yang pertama apa itu psikologi pendidikan, yang kedua permasalahan dalam pembelajaran, yang ketiga penelitian dalam psikologi pendidikan, berikutnya adalah manfaat mempelajari psikologi pendidikan, dan terakhir mengenal karakter atau ciri khas guru yang efektif. Psikologi pendidikan ini adalah satu bidang studi yang berfokus pada bagaimana proses belajar dan mengajar itu berlangsung, serta bagaimana apa saja faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Jadi bagi mahasiswa program studi pendidikan guru, khususnya PGSD, pemahaman tentang psikologi pendidikan ini sangatlah penting karena mereka atau Anda akan menjadi tenaga pendidik yang berperan dalam membentuk fondasi pendidikan anak-anak usia dini atau anak-anak di tingkat dasar. Ya. Melalui kajian ini, saudara akan diperkenalkan beberapa konsep atau beberapa konsep dasar psikologi pendidikan, misalnya tentang perkembangan kognitif, perkembangan sosial, dan perkembangan emosional peserta didik. Selain itu, nanti juga akan kita pelajari tentang perbedaan individual, motivasi belajar, teori-teori belajar, itu di antara nanti yang akan kita pelajari di dalam kajian ini ya. Lalu apa itu psikologi pendidikan? Psikologi pendidikan ini adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, serta psikologi sosial sebagai organisasi. Jadi bidang ini nanti meneliti berbagai aspek yang mempengaruhi proses belajar mengajar, seperti motivasi, seperti perkembangan kognitif, tentang memori, tentang pembelajaran sosial, serta berbagai teori yang mendukung pemahaman tentang bagaimana manusia memperoleh dan mengorganisir pengetahuannya. Jadi tujuan utama psikologi pendidikan ini adalah memahami faktor-faktor yang mempengaruhi anak di dalam konteks pendidikan. Jadi beberapa konsep penting dalam psikologi pendidikan ini diantaranya nanti kita akan mempelajari perkembangan kognitif, ya, perkembangan kognitif, di mana akan dijelaskan bagaimana kemampuan berpikir dan memecahkan masalah ini berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Nanti kita lihat misalnya teorinya Jane PC ya. Lalu nanti juga akan kita lihat teori pembelajaran sosial yang fokus pada pengaruh sosial dan observasi dalam proses belajar mengajar. Nanti kita lihat miliknya Albert Bandura gitu ya. Berikutnya nanti juga kita akan melihat motivasi belajar yang mengeksplorasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memotivasi, yang mendorong siswa untuk belajar dan mencapai tujuan-tujuan akademik. Kita juga akan kaji perbedaan individual dalam belajar, bahwa setiap individu siswa ini adalah orang yang unik, person yang unik,
di mana satu orang berbeda dengan yang lain, berbeda gaya belajarnya, berbeda kecerdasannya, berbeda bakatnya, berbeda banyak hal lah. Sehingga guru pun juga tentu memperlakukan yang berbeda pula. Tidak boleh dengan sama. Kondisinya berbeda kok diperlakukan sama. Itulah kira-kira nanti di antaranya yang akan dikaji di dalam konsep awal ini ya. Berikutnya adalah penelitian dalam psikologi pendidikan. Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk memahami, menjelaskan, dan meningkatkan proses belajar mengajar melalui metode yang ilmiah, melalui kajian yang akademis. Psikologi pendidikan ini memfokuskan diri pada aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi pembelajaran, seperti motivasi, seperti kognisi, seperti emosi, dan juga perkembangan sosial. Penelitian ini berfungsi untuk mengembangkan teori dan praktek pendidikan yang lebih efektif, serta meningkatkan hasil belajar bagi siswa dari berbagai usia dan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Tujuan dari penelitian psikologi pendidikan ini diantaranya untuk memahami proses pembelajaran. Jadi penelitian ini bertujuan memahami bagaimana siswa belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran, seperti ya tadi kemampuan kognitif, keterampilan sosial, dan juga perkembangan emosional. Tujuan berikutnya adalah untuk mengembangkan teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini dapat menjelaskan bagaimana proses belajar mengajar terjadi dan bagaimana guru dapat meningkatkan efektivitas pembelajarannya. Berikutnya juga untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Jadi melalui penelitian ini, pendidik dapat menemukan strategi dan juga metode belajar yang efektif untuk meningkatkan pemahaman materi oleh peserta didik. Juga untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan. Ya. Banyak masalah pendidikan seperti gangguan belajar, motivasi yang rendah, lalu perbedaan gaya belajar, serta mengembangkan intervensi yang efektif untuk mengatasi hal-hal tersebut. Di antaranya itu ya, penelitian ini juga bisa dilakukan seperti penelitian eksperimental, ya, di mana dilakukan dengan mengontrol variabel-variabel tertentu untuk menguji pengaruh variabel lain terhadap hasil pembelajaran. Misalnya, eksperimen dapat dilakukan untuk melihat pengaruh metode pengajaran interaktif terhadap prestasi akademis. Bisa juga melalui penelitian yang kualitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan data deskriptif melalui wawancara, bisa melalui studi kasus, untuk memahami perilaku siswa secara mendalam. Bisa juga penelitian yang bersifat kuantitatif. Penelitian yang melibatkan analisis statistik untuk mengukur hubungan antar variabel, seperti hubungan motivasi belajar dengan hasil akademik misalnya gitu. Data dikumpulkan melalui survei atau tes terstandarisasi dan hasilnya dianalisis secara numerik. Bisa juga penelitian yang longitudinal, ya, penelitian yang butuh waktu yang panjang. Bisa juga melalui studi kasus. Studi kasus ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus tertentu, baik kasus itu individu maupun kelompok. Itu contoh-contoh saja ya dari penelitian yang bisa dilakukan di dalam psikologi pendidikan ini. Sebuah pertanyaan besar dari kalian, mahasiswa PGSD, apa manfaat mempelajari psikologi pendidikan ini? Tentu saudara calon guru, calon pendidik mempelajari psikologi pendidikan ini sangat signifikan sekali, ya, sangat signifikan sekali. Jadi psikologi pendidikan ini nanti akan membantu memahami perilaku siswa, memahami proses belajar, memahami dinamika yang mempengaruhi perkembangan akademik serta sosial mereka. Di antaranya beberapa manfaat. Yang pertama, memahami proses pembelajaran siswa. Jadi psikologi pendidikan ini memberi wawasan tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka merespon informasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi cara mereka memahami materi. Dengan pemahaman ini,
pendidik nanti dapat memilih strategi yang sesuai untuk setiap siswa. Misalnya, siswa yang lebih mudah belajar melalui gambar, tentu metode visual dikedepankan. Sebaliknya, siswa yang lebih mudah memahami melalui verbal, tentu metode yang bersifat auditori yang cocok untuk siswa yang seperti ini. Berikutnya juga bisa meningkatkan metode pengajaran dengan mempelajari teori-teori belajar seperti teori kognitif atau teori pembelajaran sosial. Ini pendidik dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif dan lebih inovatif. Pemahaman tentang bagaimana anak-anak mengembangkan kemampuan berpikir, ya, bagaimana anak mengembangkan kemampuan berpikir, memungkinkan guru untuk merancang pelajaran yang lebih menantang, pelajaran yang lebih menarik sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Ya. Contoh saja, menggunakan metode yang berbasis proyek, jadi project based learning. Bina siswa setelah aktif terlibat dalam kegiatan belajar, yang tidak hanya mengembangkan keterampilan kognitif, tapi juga mengembangkan keterampilan sosial, juga masalah emosional. Berikutnya juga kita akan memahami perbedaan individu peserta didik atau siswa. Setiap siswa itu memiliki gaya belajar, memiliki background, memiliki latar belakang, dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, psikologi pendidikan ini membantu mendidik, mengenali, dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Ya. Contohnya, misalkan seorang guru memahami psikologi pendidikan dapat membuat motivasi dalam cara penyajian materi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ya. Seperti memberikan waktu tambahan atau menyediakan materi yang lebih sederhana. Berikutnya juga meningkatkan manajemen kelas, keterampilan mengelola kelas, classroom management. Ya. Jadi kita bisa memanage kelas secara efektif. Ini salah satu kunci suksesnya mengajar. Dan psikologi pendidikan ini membantu guru memahami dinamika kelas, memahami perilaku siswa, serta teknik untuk mengelola situasi yang mungkin mengganggu pembelajaran. Bisa juga ini bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran. Jadi psikologi pendidikan ini menyediakan alat dan teknik untuk mendeteksi dan mengatasi masalah pembelajaran yang dialami siswa, seperti kesulitan membaca, seperti motivasi rendah, atau masalah-masalah perilaku lainnya. Ya. Dengan pemahaman tentang faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif. Bisa juga ini bermakna untuk mendukung pengembangan emosional dan sosial siswa atau peserta didik. Psikologi pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tapi juga aspek emosional, juga aspek sosial peserta didik atau siswa. Dan juga ini membantu peningkatan motivasi siswa. Motivasi siswa untuk belajar ini adalah tantangan yang sering dihadapi oleh pendidik. Dengan memahami teori motivasi, seperti, ini motivasi yang dari dalam yang intrinsik, ini motivasi yang sifatnya ekstrinsik, maka pendidik dapat merancang aktivitas yang meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Biar anak antusias, biar anak semangat untuk belajar. Ini akan diperoleh dari kita mempelajari psikologi pendidikan. Berikutnya juga untuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif. Gitu ya. Jadi psikologi pendidikan ini berperan penting dalam mendukung pendidikan inklusif, di mana semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi bukan siswa yang kondisi normal pada umumnya, jadi anak yang berpendidikan khusus pun juga akan memilih perhatian di dalam psikologi ini. Kira-kira itu beberapa manfaat yang bisa kita ambil, saudara sebagai calon guru. Ya, mahasiswa PKSD dengan calon guru ya. Kira-kira itu yang bisa kita ambil manfaatnya dari mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan ini. Sebagai penutup kajian ini, kita lihat bareng-bareng tentang karakteristik guru yang efektif. Karakteristik guru yang efektif ini merupakan atribut yang membedakan guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna dan mempengaruhi perkembangan siswa secara positif.
Guru yang efektif tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu mengelola kelas, mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa, yang bisa memahami kebutuhan mereka. Mari secara rinci kita pelajari guru-guru yang efektif. Guru yang efektif yang pertama adalah guru yang kompeten, yang memiliki kompetensi. Lalu kompetensi guru itu apa? Saudara mahasiswa nanti bisa baca secara lengkap di Peraturan Menteri Pendidikan nomor 16 tahun 2007. Ya, di sana ada, silakan dibaca komplit. Di antaranya saya kutipkan, yaitu ada kompetensi pedagogik. Jadi guru ini harus punya kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran yang mencakup pemahaman tentang peserta didik, mencakup kemampuan merancang pembelajaran, mencakup kemampuan pelaksanaan pembelajaran, dan juga evaluasi hasil belajar. Itu kompetensi pedagogik. Indikator bahwa seorang guru memiliki kompetensi pedagogik di antaranya dia memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, aspek moral, aspek sosial, aspek kultural atau budaya, aspek emosional, dan aspek intelektual. Itu yang indikator yang pertama. Yang kedua, guru tersebut mampu merancang pembelajaran berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Indikator berikutnya, guru mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada atau sumber daya yang relevan. Lalu berikutnya, guru tersebut juga mampu mengevaluasi dan menilai hasil belajar peserta didik secara objektif. Nanti lebih dalam silakan dibaca di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut ya. Lalu yang kedua, guru yang efektif harus memiliki kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara mendalam yang mencakup penguasaan terutama substansi ilmu dan metodologi yang sesuai. Bisa kita lihat indikatornya, guru tersebut menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Tentu kalau di SD, ya guru kelas, kecuali guru pendidikan agama dan guru olahraga. Berikutnya indikatornya bisa kita lihat, guru tersebut mampu mengembangkan keprofesian melalui tindakan yang reflektif, mengadakan penelitian tindakan kelas, membandingkan juga pelatihan lanjutan. Berikutnya juga mereka memahami standar kompetensi dan tujuan pembelajaran dari kurikulum yang ada. Kompetensi berikutnya sebagai tanda guru yang kompeten yaitu mereka punya kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, dengan rekan kerja, dengan orang tua, dengan wali, dengan masyarakat yang lebih luas. Indikator yang bisa kita lihat di antaranya mereka berkomunikasi secara efektif, secara empatik dan santun, baik kepada peserta didik, sesama guru, sesama pendidik, baik dengan orang tua juga dengan masyarakat. Berikutnya indikatornya yang bisa kita lihat, dia mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan dengan lingkungan kerja yang beragam secara sosial maupun budaya. Indikator berikutnya bisa kita lihat, mereka mampu beradaptasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terus kompetensi yang terakhir yang bisa kita lihat sebagai salah guru yang efektif yaitu punya kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru untuk menunjukkan kepribadian yang mantap, yang stabil, yang dewasa, yang wise, yang arif, yang berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kalau lihat ini, sungguh berat menjadi guru itu, ya tidak mudah. Indikator yang bisa kita lihat di antaranya, dia bertindak sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma sosial. Indikator berikutnya yang bisa kita lihat, dia menunjukkan sikap yang dewasa, sikap yang wise, sikap yang bijaksana, yang arif, yang sabar, yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Berikutnya bisa kita lihat dia bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa, terutama dalam hal kedisiplinan, dalam hal etika, dalam hal moralitas. Jadi kompetensi yang 4 ini salah satu indikator yang pertama sebagai guru yang efektif. Dan keempat kompetensi ini sangat penting untuk
menjamin kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa, terutama di tingkat sekolah dasar, yang merupakan fase penting dalam perkembangan anak-anak. Itu yang pertama ya, kompetensi sebagai indikator guru yang efektif. Satu saja tuntutan sudah berat seperti itu ya. Yang kedua, karakteristik guru yang efektif yaitu guru yang punya skill manajemen kelas, yang punya kemampuan mengelola kelas. Ini adalah keterampilan yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Ini mencakup kemampuan guru untuk mengatur, untuk merencanakan dan mengelola berbagai aspek di dalam kelas, baik terkait dengan pengelolaan siswa, peraturan yang ada di kelas, pengelolaan waktu, serta penegakan disiplin. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, siswa dapat fokus belajar, dan suasana kelas kondusif. Suasana kelas tertib, nyaman, dan aman. Beberapa indikator yang bisa kita lihat kemampuan manajemen kelas ini, misalnya satu, guru mampu mengatur tata ruang kelas. Guru bisa mengatur sedemikian rupa ruang kelas agar siswa merasa nyaman, semua siswa dapat berinteraksi dengan baik, dan guru dapat menguasai seluruh siswa dengan efektif. Guru SD misalkan menata kursi dan meja dalam bentuk kelompok untuk mendorong anak-anak bisa mengembangkan kerjasama, kan, diskusi antar siswa, atau menata dalam bentuk U atau setengah lingkaran untuk memudahkan pandangan langsung antara siswa dengan guru selama pembelajaran berlangsung. Berikutnya, pengelolaan kelas juga mencakup membangun aturan kelas yang jelas. Guru harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten tentang perilaku yang diharapkan di dalam kelas, seperti bagaimana berbicara, bagaimana berperilaku, dan menyelesaikan tugas. Aturan ini harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh siswa sejak awal. Di pertemuan pertama disampaikan ya. Contoh konkret misalnya di awal tahun ajaran, guru mengajak siswa untuk membuat aturan kelas bersama. Kalau mahasiswa ya kontrak kuliah lah kira-kira begitu. Seperti berbicara dengan sopan, mengangkat tangan sebelum bertanya, dan mendengar saat orang lain berbicara. Jadi yang sederhana-sederhana, ini memang tingkatnya SD. Kemudian guru menempelkan aturan tersebut di dinding, sehingga anak-anak sewaktu itu bisa membaca. Kalau anak melanggar, bisa membaca. Ya. Berikutnya, termasuk manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah guru mampu mengelola waktu dengan efisien. Guru harus mampu merencanakan dan mengatur waktu secara efisien untuk berbagai aktivitas pembelajaran, sehingga seluruh materi dapat disampaikan sesuai dengan jadwal, tanpa tergesa-gesa, tanpa terburu-buru, atau tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Contoh, guru SD membagi waktu dalam setiap pelajaran, misalnya 10 menit untuk pengenalan materi, 20 menit untuk kegiatan kelompok, 10 menit untuk evaluasi atau penutupan. Dengan demikian, tidak ada waktu terbuang, dan setiap sesi pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana. Termasuk juga manajemen kelas adalah mengelola interaksi antara guru dengan siswa. Jadi memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menghindari dominasi siswa tertentu, dan mendorong sikap saling menghargai antar siswa. Ini juga termasuk manajemen kelas. Contoh, misalkan dalam kegiatan diskusi kelompok, seorang guru selalu memastikan bahwa setiap siswa memilih peran seperti menjadi juru bicara atau perannya sebagai staris mencatat, sehingga semua siswa terlibat dan tidak ada yang dominan di dalam berbicara. Jika terjadi konflik, guru akan bertindak sebagai mediator, sebagai wasit, dengan membantu siswa yang untuk menemukan solusi yang terbaik. Termasuk juga manajemen kelas atau pengelolaan kelas adalah menekan disiplin dengan adil. Guru harus mampu menekan disiplin dengan cara yang tegas dan adil. Siswa perlu mengetahui konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai. Tapi guru juga harus bisa menetapkan atau bisa menerapkan, mengimplementasikan hukuman atau peringatan dengan cara yang positif dan tidak merendahkan siswa. Contoh, jika ada siswa yang terus bicara ketika pelajaran sedang berlangsung, guru SD bisa memberikan peringatan pertama secara lisan. Jika perilaku itu berlanjut,
Guru akan menegakkan konsekuensi seperti kehilangan waktu istirahat, maksudnya dikurangi untuk siswa tersebut, atau melakukan tugas tambahan, tetapi dengan penjelasan yang jelas dan tidak membuat siswa tersebut merasa dipermalukan di hadapan teman-temannya. Jadi itu hukuman yang mendidik ya, yang edukasi. Berikutnya termasuk pengelolaan kelas, guru bisa memotivasi dan membangun iklim yang positif, iklim yang kondusif. Guru harus menciptakan lingkungan yang positif, di mana siswa merasa dihargai, merasa termotivasi, dan memiliki rasa aman untuk mengekspresikan diri. Penghargaan terhadap usaha siswa juga perlu diberikan untuk membangun semangat dan kepercayaan diri. Itu ya contohnya. Misalnya, guru memberikan penghargaan berupa stiker atau kata-kata pujian kepada siswa yang telah berusaha keras menyelesaikan tugas. Bahkan jika hasilnya pun tidak sempurna, nggak ada masalah, tetap dipuji ya. Guru juga harus mengadakan sesi refleksi mingguan, di mana siswa dapat berbagi perasaan tentang apa yang mereka sukai dari pembelajaran minggu yang sudah berlalu kemarin. Ini termasuk manajemen kelas. Masuk juga dalam manajemen kelas, yaitu mengelola siswa yang beragam. Berkali-kali saya sampaikan siswanya unik. Kalau siswanya 40 ya ada 40 karakter, bahkan lebih. Siswanya 30 ya ada 30 perbedaan, bahkan lebih ya. Jadi ini harus guru mampu mengelola kondisi yang beragam seperti ini. Jadi setiap kelas terdiri dari siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Guru harus menangani perbedaan tersebut dengan memahami gaya belajarnya, kebutuhan emosinya, serta latar belakang atau background siswa yang sangat variatif. Berikutnya, masuk dalam manajemen kelas atau pengelolaan kelas, guru mampu menyelesaikan konflik. Guru bisa menyelesaikan konflik yang terjadi antara siswa secara bijaksana, memastikan bahwa penyelesaiannya mendidik dan tidak menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Contoh, saat dua siswa sekolah dasar yang bertengkar karena tidak setuju dalam permainan kelompok, guru segera memisahkan mereka dan berbicara kepada masing-masing secara terpisah untuk mendengar pendapat mereka. Guru mengajak diskusi atau memfasilitasi mereka berdiskusi, mendorong mereka untuk saling mendengarkan, untuk mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik. Itu diantaranya tentang manajemen kelas. Lalu apa manfaatnya manajemen kelas itu? Guru menguasai manajemen kelas. Satu, mengurangi gangguan yang terjadi di kelas, meningkatkan fokus siswa pada pembelajaran, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif, mendorong siswa berpartisipasi di dalam pembelajaran, terus memastikan proses pembelajaran ini berjalan secara terorganisir dan terstruktur dengan baik. Maka kemampuan manajemen kelas ini harus dikuasai oleh guru jika ingin menjadi guru yang efektif. Berikutnya, karakteristik guru yang efektif harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Jadi guru yang efektif ini memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung perkembangan siswa, utamanya di SD. Misalnya, satu, kemampuan mendengarkan aktif. Contoh, jika seorang siswa atau peserta didik menceritakan pengalamannya atau mengajukan pertanyaan, guru mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi tanggapan yang relevan, dan menunjukkan bahwa mereka menghargai apa yang disampaikan siswa tersebut atau peserta didik tersebut. Yang kedua, memberikan instruksi yang jelas. Ya. Guru memberikan bahasa yang sederhana dan jelas, memberikan instruksi untuk tugas. Karena ini anak-anak SD ya, misalnya saat menjelaskan cara membuat kerajinan tangan. Guru memberikan langkah-langkah, memberikan tutorial yang terinci, dan memastikan semua siswa memahami sebelum memulai membuat tugas tersebut atau menyelesaikan tugas tersebut. Berikutnya, mengajukan pertanyaan dan mendorong pemikiran kritis. Contoh, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan mendorong siswa untuk berpikir lebih dalam, seperti mengapa kamu berpikir demikian? Atau bagaimana jika kamu mencoba cara lain? Nah, itu misalnya ya. Hingga jawabannya variatif sekali. Berikutnya juga memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi contoh saja, setelah siswa menyelesaikan tugas, guru memberikan feedback, memberikan umpan balik yang spesifik dan positif seperti kamu sudah melakukan pekerjaan ini dengan baik. Mungkin kamu bisa menambahkan lebih detail tentang banyak hal di sini, misalkan gitu.
Masuk juga keterampilan komunikasi misalnya menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Guru menggunakan pembelajaran, misalkan metode diskusi kelompok atau permainan edukatif yang melibatkan siswa secara aktif. Misalnya dalam pelajaran sains, guru mengajak siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang eksperimen yang baru saja mereka lakukan. Termasuk keterampilan komunikasi adalah membangun hubungan yang baik dengan siswa. Contoh, guru menyapa siswa dengan ramah setiap pagi dan menunjukkan minat pada kehidupan mereka di luar sekolah, seperti menanyakan tentang hobinya, lalu kegiatan akhir pekan. Ya, ini adalah contoh keterampilan komunikasi yang baik. Itu diantaranya ya. Berikutnya, guru yang efektif ini guru yang punya empati, yang punya kepedulian kepada siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Misalnya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Contoh, ketika seorang siswa merasa sedih atau cemas, guru meluangkan waktu untuk mendengarkan masalah mereka tanpa menghakimi. Misalnya, jika seorang siswa merasa kesulitan dengan pelajaran, guru mendengarkan keluhannya dan menawarkan bantuan solusi penyelesaian kesulitan tersebut. Misalnya juga guru memberikan dukungan emosional. Contoh, jika seorang siswa mengalami masalah di rumah atau dengan teman-temannya, guru memberikan dukungan emosional dengan berbicara secara pribadi dan memberikan kata-kata penyemangat, berikan kata-kata motivasi. Guru juga bisa mengajak siswa untuk berbicara dengan konselor. Kalau di SD ya tentu konselornya guru kelas, karena di SD tidak ada konselor. Kalau di SMP, SMA, atau sederajat baru ada guru konselor. Di sini ya wali kelas atau ya guru kelas itu sendiri ya. Berikutnya, menghargai perbedaan individu. Guru menunjukkan kepedulian dengan menghargai perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, perbedaan kemampuan siswa. Misalnya, guru merayakan berbagai hari raya dan tradisi yang berbeda di kelas untuk menunjukkan penghargaan terhadap keragaman yang ada. Berikutnya, guru memberikan umpan balik yang konstruktif. Setelah siswa menyelesaikan tugas, guru memberikan umpan balik yang positif dan membangun. Misalnya, kamu sudah bekerja keras pada tugas ini. Mungkin kamu bisa mencoba cara ini untuk meningkatkan hasilnya. Ya, itu feedbacknya. Bisa juga mengadakan kegiatan sosial. Ya, contoh, guru mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti mengunjungi pantai asuhan atau mengumpulkan donasi untuk bencana alam. Kegiatan ini membantu siswa untuk memiliki kepedulian dan empati terhadap sesama. Guru juga menunjukkan kepedulian dalam kehidupan sehari. Guru menyapa siswa dengan ramah, selamat pagi, apa kabar. Jika ada siswa yang absen, guru menunjukkan kepedulian dengan menanyakan mengapa mereka tidak hadir dan memastikan bahwa mereka tetap baik-baik saja. Ini contoh empati dan kepedulian guru yang memang harus dimiliki oleh guru-guru yang efektif. Berikutnya, guru yang efektif ini adalah guru yang mampu atau punya kemampuan beradaptasi terhadap metode pembelajaran, terhadap kebutuhan dan kondisi siswa yang sangat beragam. Misalnya, guru mampu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran beragam seperti ya diskusi, ya permainan edukatif, ya proyek yang kreatif, untuk mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ya. Misalkan dalam pelajaran matematika, guru bisa menggunakan permainan papan untuk membantu siswa memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya juga guru harus bisa menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat pemahaman siswa. Tentu kalau kita mengajar di SD ya kita awali dari yang dekat ke yang jauh, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang konkret menuju yang abstrak. Karena ini di tingkat SD itu ya. Ini prinsip-prinsip yang harus dikuasai. Berikutnya juga guru bisa mengintegrasikan teknologi di dalam pembelajaran. Guru menggunakan perangkat teknologi, misalkan tablet, atau komputer, atau laptop,
untuk membuat pembelajaran ini lebih interaktif, lebih menarik. Ya, sudah bukan zamannya lagi guru menulis di papan. Ya, sudah ada banyak media-media teknologi pembelajaran, media belajar yang bisa dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Ini guru juga harus bisa menyesuaikan diri seperti itu. Guru juga harus fleksibel, menyesuaikan pengaturan tempat duduk atau kelompok belajar berdasarkan kebutuhan siswa. Misalnya jika ada siswa yang lebih nyaman belajar dalam kelompok kecil, guru bisa mengatur kelompok belajar yang lebih kecil untuk diskusi atau proyek-proyek atau tugas-tugas tertentu. Berikutnya juga guru bisa menyesuaikan dengan pendekatan pembelajaran berdasarkan situasi yang nyata. Ya, selama pandemi misalnya beberapa tahun kemarin guru beradaptasi mengajar dengan daring, ya, dengan dengan online, menggunakan platform pembelajaran online, misalkan seperti itu. Berikutnya guru juga harus bisa memberikan dukungan yang individual, memberikan perhatian khusus pada siswa yang membutuhkan bantuan tambahan seperti siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa yang baru pindah sekolah. Guru harus bisa beradaptasi, menyesuaikan, guru memberikan sesi bimbingan tambahan atau kerjasama dengan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa tersebut. Itu contoh-contoh adaptasi atau keterampilan adaptasi yang harus dimiliki oleh seorang guru kalau ingin menjadi guru yang efektif. Berikutnya, guru yang efektif harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesinya. Ini untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik kepada siswa. Dedikasi profesi ini ya mencakup komitmen terhadap pembelajaran, pengembangan profesional, perhatian terhadap kebutuhan siswa, di antaranya itu. Misalnya tentang komitmen terhadap pembelajaran. Contoh, guru yang berdedikasi selalu mempersiapkan materi dengan baik sebelum mengajar. Harus dipersiapkan dengan baik. Mereka merancang pengalaman belajar yang menarik dan relevan untuk siswa. Seperti membuat proyek sains yang melibatkan eksperimen sederhana yang bisa dilakukan oleh peserta didik atau siswa di rumah. Guru harus mengembangkan profesinya secara berkelanjutan. Misalnya mengikuti pelatihan, mengikuti workshop untuk meningkatkan keterampilan mengajar mereka. Kalau guru SD, mungkin mengikuti kursus penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk membuat kelas yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Harus harus perhatian terhadap kebutuhan siswa. Ini ya guru-guru yang punya dedikasi pada profesinya. Guru yang berdedikasi memperhatikan kebutuhan individual siswa dan memberikan dukungan tambahan yang jika diperlukan. Contoh, kalau ada siswa kesulitan dalam membaca, guru menyediakan waktu tambahan untuk membantu siswa tersebut melalui bimbingan secara pribadi, secara private gitu ya. Berikutnya juga mengambil inisiatif dalam kegiatan sekolah. Jadi, contoh, guru yang berdedikasi sering terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler atau proyek sekolah. Misalnya mereka menjadi pembina klub sains, bina ekstra seni misalkan, ekstra teater misalkan, atau pramuka, membantu mengembangkan minat dan bakat siswa di luar jam pelajaran. Juga memberikan keteladanan. Mereka harus disiplin dan punya etika. Mereka datang tepat waktu, pulang ya tepat waktu. Menunjukkan sikap positif dan memperlakukan semua siswa dengan adil dan hormat. Jangan sampai punya pedoman, saya tadi sudah datang terlambat, maka pulangnya harus lebih cepat. Ya, jangan gitu ya gitu. Misalnya guru yang dengan menyapa siswanya dengan senyum dan menunjukkan sikap yang ramah dan terbuka. Itu kira-kira. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Saya sudah bicara panjang sekitar 40 menit. Itu saudara mahasiswa, itu anak-anak berat sekali menjadi guru. Anda sudah dituntut S1, dituntut banyak kompetensi yang harus dimiliki. Ini jadi anggota DPR ya, syaratnya cukup SMA. Jadi Anda jelas atau tidak jelas ya, apalagi yang honorer, jangan tanya. Guru-guru honorer di sini gajinya hampir semua di bawah UMR. Artinya apa? Selama ini kita kurang dihargai ya, Oke, gimana? Masih lanjut ingin jadi guru? Tetap semangat.
Mudah-mudahan ada perubahan yang positif untuk kita. Sekian anak-anak, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Ini memicu Anda untuk belajar lebih panjang. Kami cukupi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan yang berikutnya.